Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu banggakan, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari akan dipermudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan makna iman kepada hari akhir, mengidentifikasi dalil nakli dan peristiwa hari akhir, menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir, membuat produk tentang perjalanan kehidupan manusia sejak zaman azali hingga akhirat disesuaikan dengan minat dan profil belajar peserta didik. Pengertian dan dalil hari akhir. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim, karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jenis hari kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro, kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati. Dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Langit menjadi terpecah belah, seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 18. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Terjadi goncangan yang sangat dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro, peristiwa kematian, bencana alam, maraknya perzinaan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi, meningkatnya pergaulan bebas. Sedangkan kiamat kubro, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, munculnya awan hitam, munculnya dabbah atau hewan melata pada pagi hari. Pendapat para ahli mengenai kiamat pasti akan terjadi. Ahli astronomi mengatakan bahwa
Bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Pendapat para ahli mengenai kiamat pasti akan terjadi. Ahli geologi mengatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus ke arah luar bumi. Namun lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah, sehingga tekanan dan luar semakin kuat, mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yaumul Barzah, artinya alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumul Ba'ats, artinya hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yaumul Jaza, hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Surga dan neraka, bagi yang beramal baik akan masuk ke surga, dan sebaliknya, bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respon sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal yang lainnya yang bersifat duniawi. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Yang keempat, berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.